semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang love life. Tepatnya yaitu kenapa kamu masih sering gagal di dalam hubungan asmaramu. Jadi hal apa saja yang kira-kira selama ini masih membuatmu belum bisa berkomitmen di dalam hubungan yang serius gitu, oke? Langsung saja kita lihat. File 1, file 2, dan terakhir file 3. Oke, silakan memilih mana yang paling menarik hati kalian. Silakan memilih menurut intuisi kalian. Kira-kira apa sih yang membuat kalian masih gagal dalam menjalani hubungan asmara kalian gitu. Jadi apa yang perlu dikoreksi sehingga kedepannya dalam menjalani love life itu lebih baik lagi gitu. Oke, file pertama, file kedua, file ketiga. Jika membutuhkan waktu lebih silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran pertama. Jadi apa sih yang membuat kamu masih sering gagal di dalam hubungan percintaanmu? Oh, I love you too. Kita lihat tarotnya ini tentang apa. Satu, dua, dan tiga. Oke, ada 5 of Wands, the Moon, dan ini 6 of Wands. Oh, oke. Jadi begini, untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama, teman-teman yang masih single ya nih. Jadi video kali ini tuh terkhusus saya dedikasikan untuk teman-temanku yang masih single, oke? Jadi yang membuat kalian masih sering gagal di dalam hubungan asmara atau belum bisa berlanjut ke jenjang yang lebih serius, belum bisa berkomitmen dengan orang yang kalian sayangi, yaitu adalah kesulitan dalam mengungkapkan kasih sayang gitu. Sebenarnya deep down kalian itu sayang sama dia, kalian mau dia itu menjadi yang terakhir buat kalian. Tapi sayangnya kalian tidak bisa mengungkapkan itu dengan jelas. Jadi love language atau bahasa cinta atau perasaan kalian itu sulit diterima atau sulit dipahami, tidak bisa dipahami oleh pasangan kalian. Misalnya nih, kalian deep down sebenarnya kalian itu cemburu, tapi kalian tidak bisa mengkomunikasikan itu dengan baik. Jadinya yang keluar adalah ngamuk-ngamuk, marah-marah, curigaan mulu, nuduh gitu. Jadi pasangan kalian itu bukan yang ngerasa diberikan cinta, tapi malah diberikan tekanan. Jadi si dia ini bukan yang ngerasa disayang, bukan yang ngerasa diarpin, tapi dia malah ngerasa ditekan, under pressure gitu hubungan sama kamu tuh. Akhirnya pasangan kalian ini mikir, aku gak bisa nih sama orang ini, karena bukannya aku bahagia, bukannya aku bisa bertumbuh, tapi malah aku dijajah gitu, tapi malah aku tertekan. Nah akhirnya kejadian-kejadian sederhana setiap harinya itu membuat pasangan kalian itu pada satu titik kesimpulan bahwa oh sepertinya cukup sampai sini, gak bisa dilanjutin lagi gitu. Kan setiap orang itu punya batas kesabaran gitu. Setiap orang yang sabar tuh pasti ada batasnya. Nah, ketika kalian tidak koreksi diri gitu, kalian tidak reviewing sifat kalian atau bentuk hubungan kalian, nah
hal-hal sederhana setiap harinya itu numpuk lama-lama jadi bom waktu, dan dia akhirnya bikin dia nggak betah sama kamu. Kamu pun mungkin juga ngerasa hubungan kalian itu jadi nggak bahagia gitu. Kalian sayang, kamu sayang, cuman hubungannya tuh kerasa toksik aja, kacau gitu. Nah, ini sebenarnya adalah dari diri kalian yang tidak bisa mengungkapkan perasaan kalian dengan baik, tidak bisa mengkomunikasikan apa yang kalian mau kepada pasangan kalian, sehingga siapapun pasangan kalian gitu, ketika kalian masih dengan karakteristik yang sama, hasilnya pun tetap akan sama, gagal, harus berpisah. Kalaupun suatu saat ya di usia tertentu kalian tetap harus menikah gitu misalnya, tapi di dalam rumah tangga nantinya itu juga nggak sehat, nggak harmonis gitu. Karena yang aslinya tuh cemburu malah jatuhnya jadi nuduh, yang aslinya itu kangen tapi jadinya malah marah-marah, needy gitu kan. Yang pasangannya sebenarnya cuma mau kerja, tapi karena kalian kangen, gak bisa memahami perasaan kalian sendiri, kalian bingung sama perasaan kalian sendiri, akhirnya ini malah bikin kalian marah-marah, ngambek gitu. Yang harusnya bisa diobrolin baik-baik itu justru malah bikin berantem gitu ya. Akhirnya lama-lama dia bosen, ngerasa kalau hubungan kalian gak bisa berkembang. Akhirnya ini gak bisa diraih six of one-nya, padahal aslinya kalian itu sayang ya. Cuman itu tadi, kemampuan mengkomunikasikan love language yang masih harus diperbaiki lagi. Jadi kedepannya ketika kalian menemukan seseorang yang udah cocok gitu ya, terus kalian mau nge-review lagi hubungan kalian yang terdahulu. Oh, dulu aku gagal mungkin karena aku tidak bisa mengungkapkan perasaanku dengan baik. Nah, dari situlah nanti kalian akan bisa ke six of one ini, kalian bisa akan berkomitmen dalam hubungan yang lebih serius gitu. Saran saya, sebelum kalian berusaha membuat orang lain paham sama perasaan kalian, kalian harus paham dulu sama perasaan kalian sendiri gitu. Jangan kalian aja nggak paham maunya apa, nggak paham lagi nggak paham perasaannya gimana, terus kalian itu berusaha membuat orang lain paham, jatuhnya pasti marah-marah, jatuhnya pasti berantem gitu. Jadi sebelum mengungkapkan apapun kepada siapapun, pahami dulu sebenarnya ini yang aku rasain ini tuh apa, ini tuh perasaan apa, aku sedang ngerasa gimana, dan aku ingin gimana. Baru setelah kalian memahami benar apa yang ada di dalam diri kalian, nah kalian ini akan bisa mengeluarkan itu dengan lebih baik dan lebih bisa dipahami oleh orang yang kalian ajak komunikasi. Ini pun juga berlaku sama pasangan, karena pasangan itu kan orang yang paling sering menghabiskan waktu sama kita gitu. Jadi berusaha mengkomunikasikan isi hati kalian, apa yang ada di pikiran kalian dengan bahasa yang bisa dipahami oleh orang yang kalian ajak komunikasi. Karena salah satu kunci keberhasilan dalam hubungan adalah komunikasi dua arah. Bukan hanya kalian ngomong, tapi omongan kalian itu juga bisa dipahami sama pasangan kalian. Pasangan kalian tidak mendapatkan penghakiman, tidak ditekan, jadi mereka pun mau mendengarkan kalian dengan hati. Begitu, oke? Oke, kita lanjut ke tebaran kedua. Choose love. Oke. 3 of Wands, 3 of Pentacle, satu lagi 6 of Cup. Oke. Jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua, hal yang membuat kalian masih sering gagal di dalam hubungan asmara, dalam love life,
adalah belum bisa menentukan prioritas gitu. Jadi kalian mungkin memang belum mau serius, mungkin belum siap mau serius. Belum siapnya ini bisa karena kalian belum move on dari masa lalu. Bisa saja kalian masih trauma sama kegagalan sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh kalian mungkin disakiti, ditinggalkan. Nah kemudian batin kalian, alam bawah sadar kalian itu belum siap, belum sembuh, masih trauma, masih kapok. Nanti kalau gagal lagi gimana? Udah sayang, harus pisah. Nah move onnya ini yang bikin kalian belum siap untuk menjalin hubungan baru lagi. Mungkin kalian deket sama orang, tapi kalian gak sepenuhnya gitu loh, hatinya belum sepenuhnya terbuka buat dia, belum siap menerima orang baru, belum siap menerima belum siap menjalani komitmen baru. Jadi sebenarnya yang bikin kalian gagal nih ya karena kalian belum move on, belum bangkit dari masa lalu. Entah karena masih sakit hati, masih dendam, masih sedih, atau juga masih sayang sama masa lalu gitu. Jadi kalian udah pernah ketemu sosok yang sempurna atau sosok yang bisa melengkapi kalian. Nah ketika harus berpisah, kemudian kalian ketemu orang baru, kalian otomatis akan membandingkan, oh dulu aku sama dia tuh bisa gini, kenapa sama ini gak bisa. Nah karena kalian belum bangkit, kalian belum move on dari masa lalu meskipun hubungannya sudah berakhir. Nah secara tidak sadar kalian akan selalu membandingkan pengalaman yang dulu sama yang sekarang, akhirnya gak serk gitu sama yang sekarang, jadi belum tuntas. Jadi intinya tebaran kedua ini kalian masih sering gagal dalam love life karena kalian belum tuntas, belum selesai urusannya sama masa lalu. Jadi belum bisa sepenuhnya menerima orang baru, belum siap membuka lembaran baru gitu. Nah karena kalian ini belum terlalu srek sama orang baru, belum terlalu srek sama romansa baru, belum siap sepenuhnya. Jadi kalau ada masalah kalian cenderung lari, kalau ada masalah kalian cenderung menghindar, kalian cenderung bukannya menyelesaikan itu baik-baik, gimana supaya hubungan itu bisa diimprove, bisa diperbaiki, tapi kalian justru menghindar, mengelak. Udahlah biarin aja, udah malas gitu, karena effort untuk berjuangnya tuh rendah. Jadi usaha, keinginan untuk bertahan, keinginan untuk memperjuangkan hubungan itu rendah. Akhirnya kalau ada apa-apa kalian gampang nyerah, kalian memberikan usaha yang gak maksimal karena dalam hati memang kalian gak terlalu srek gitu. Mungkin juga kalian masih fokus sama karir, bisa mungkin juga kalian masih seneng main sama teman-teman, masih seru hangout, masih belum pengen menjalani hubungan baru. Jadi kalaupun kalian punya pasangan, ya udah, pasangan itu sekedar pacar aja gitu, bukan untuk masa depan. Jadi sebenarnya yang bikin gagal ini ya mungkin belum siapnya ini macam-macam, belum bisa move on, masih sedih, masih sayang sama masa lalu bisa, atau kalian simply karena masih fokus sama hal lain, masih senang main sama teman gitu. Jadi belum bisa memprioritaskan hubungan itu menjadi nomor satu. Bisa juga karena usia sih, belum matang gitu, belum siap menjalani komitmen ya. Jadi gagalnya itu ya karena kalian belum memilih si dia untuk jadi the one and only kalian begitu. Jadi ini untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Sekarang kita lanjut ke tebaran terakhir. Apa sih yang membuat teman-teman masih sering gagal di dalam love life? Oke, the union of heart. Ada the strength, page of wand, dan ada knight of pentacle.
Oke, sweet sekali nih yang tebaran ketiga. Jadi, kenapa kalian masih sering gagal dalam menjalani love life ini? Sebenarnya karena ada seseorang yang sedang memanifestasi kehadiran kalian. Jadi, ibaratnya kalian ini masih sering gagal karena kalian belum bertemu sama jodoh kalian, belum ketemu sama the one and only kalian gitu. Jadi, orang-orang yang kalian temui, pasangan-pasangan kekasih yang kalian temui selama ini tuh bukan si dia gitu. Jadi bukan takdir kalian. Jadi mau seserius apapun, mau hubungannya seharmonis apapun, sebaik apapun, selancar apapun, tapi karena jodoh kalian bukan dia, takdirnya bukan dia, ya bakalan gagal gitu. Ibaratnya tuh gini, jodoh kalian, the one and only kalian itu saat ini sedang berusaha, bisa di karir, bisa dalam penuntasan segala macam masalah hidup, bisa sedang self development, bisa sedang spiritual awakening gitu. Jadi mungkin dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jaga jodohku, jangan biarkan dia menikah dengan orang lain dulu karena aku masih OTW gitu ibaratnya. Nah jadi ya gagal karena belum ketemu aja sama takdir kalian gitu. Jadi no need to worry sih untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga ini. Ya saran saya sambil nunggu si dia datang, karena si dia ini juga terlihat sedang bertumbuh, sedang mengembangkan potensi terbaik dirinya. Jadi untukmu yang memilih tebaran ketiga ini juga alangkah baiknya kamu berproses, bertumbuh, berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu. Jadi ketika si dia ini datang nantinya, jodoh kalian yang ditakdirkan bersama kalian di kehidupan ini, kamu pun juga siap secara mental, secara batin. Jadi kalian berdua akan bertemu dalam kondisi terbaik, di momentum, di waktu terbaik Tuhan, sehingga prosesnya pun akan mudah. Kan gak adil, dia sedang berusaha, kalian masih senang-senang aja, gak mau bertumbuh gitu. Jadi dianya berusaha berkembang, kamunya juga harus berusaha mengembangkan potensi dirimu. Kalian sama-sama bertumbuh meskipun belum bertemu. Nanti di waktu terbaik Tuhan, di momentum itu kalian akan bertemu dalam kondisi terbaik, dalam kondisi yang siap secara mental, secara fisik, secara psikis, dan prosesnya menuju komitmen ini akan mudah gitu ya. Jadi dia sudah selesai dengan segala urusannya, kamu juga udah siap, udah menyembuhkan segala macam traumamu, sudah menyelesaikan hal-hal yang belum kamu selesaikan. Jadi udah sama-sama beres, ketemu, ya udah lancar prosesnya menuju ke komitmen, menuju ke jenjang yang lebih serius gitu. Manis sekali ini yang pel ketiga. Udah gitu aja ya, nampaknya singkat itu untuk pel ketiga, karena memang ya udah, memang belum masih gagal tuh karena kamu belum ketemu aja sama si dia gitu. Jadi yang kalian temui selama ini tuh ya karma-karma yang harus kalian lengkapi. Oke, kita menuju ke kesimpulan. Untuk tebaran pertama, jadi kalian masih sering gagal dalam love life karena kalian masih kesulitan memahami perasaan kalian sendiri. Kalian masih belum bisa mengungkapkan perasaan kalian dengan baik, dengan komunikatif. Jadi yang harus diimprove adalah pemahaman terhadap diri sendiri. Ketika kamu memahami diri kamu sendiri, maka kamu akan lebih mudah mengkomunikasikan isi hatimu kepada lawan bicaramu. Jadi pasanganmu ini juga gak akan risih, gak akan tertekan ketika bersama denganmu, karena dia tahu apapun yang kamu lakukan itu adalah bentuk cintamu kepadanya, karena itu bisa dikomunikasikan dengan baik begitu. Kemudian yang hal kedua, kenapa masih sering gagal? Karena kamu belum siap, karena kamu belum move on dari masa lalu. Bisa karena masih trauma, bisa karena masih sedih, bisa karena masih sayang, atau juga belum siap karena kamu masih seneng aja main sama teman, masih seneng hura-hura, masih seneng foya-foya, masih ya belum kepikiran buat berkomitmen. Jadi pasangan yang kalian gandeng saat ini tuh ya udah buat senang-senang aja, buat have fun aja, belum kepikiran untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Bisa belum siapnya, bisa karena masih
mikirin karir, bisa masih seneng main gitu. Ya intinya belum siap untuk teman-teman yang file kedua. Jadi kalau kalian nanya kenapa teman-temanku udah pada nikah, aku belum, ya lihat lagi seberapa kesiapan dirimu dalam berkomitmen. Karena menikah itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru gerbang dari masalah-masalah baru yang lebih rumit. Ketika kamu siap, ketika pasanganmu siap, ketika komunikasi kalian sehat, maka masalah-masalah yang besar pun akan bisa dilampaui dengan baik. Sebaliknya, jika kamunya aja belum siap, pasanganmu belum siap, ada masalah sedikit pasti goyah. Itu. Kemudian untuk tebaran terakhir, kenapa masih sering gagal? Karena belum waktunya, the one and only-mu belum datang gitu. Jadi sembari menunggu dia datang, dia sedang bertumbuh, kamu juga harus bertumbuh, kamu juga harus terus berkembang menuju potensi terbaik dari dirimu, menjadi versi terbaik dari dirimu, agar ketika nanti kalian ketemu sudah sama-sama siap, sudah sama-sama beres urusannya, jadi prosesnya menuju ke jenjang yang lebih serius itu lancar begitu. Oke, sekian reading singkat kali ini. Timestamp saya letakkan di description box dan juga ada kesimpulan. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.